ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إخوتي وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا جزاكم الله خير. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis ilmu, di taman di antara taman-taman surga, di tempat yang paling mulia di rumah Allah, dalam kondisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempelajari ilmu agama, mempelajari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Bulughul Maram dari syarah yang kita kumpulkan, terutama dari syarah Tawdihul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita masih membahas tentang Kitabul Jami, bab zuhud dan wara' terhadap urusan dunia. Dan alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-8 dari bab zuhud dan wara'. Bab zuhud dan wara', hadis yang ke-8, hadis yang menjelaskan tentang hendaknya seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Hendaknya seorang mukmin meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Kita bacakan hadisnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk keindahan Islam seseorang, di antara bentuk keindahan Islam seseorang, atau juga sering diterjemahkan keelokan Islam seseorang, adalah tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan apa saja yang bukan termasuk urusannya. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hadis yang hasan. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini termasuk hadis yang sangat mulia, yang di dalamnya
Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah akhlak yang mulia, mengajarkan kepada kita sebuah adab yang agung, yang mana Nabi SAW di permulaan hadis ini menyebutkan di antara bentuk keelokan, keindahan Islam seseorang. Sepintas maka kita akan memahami ikhwan bahwasanya orang yang Islamnya elok, orang yang memiliki Islam yang indah, atau orang yang telah mampu menerapkan pada dirinya keindahan Islam, memancarkan dari dirinya cahaya keindahan Islam, adalah orang yang memiliki kriteria yang akan Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Dan min husni di sini ya para ulama menyebutkan seperti yang disebutkan pensyarah kitab ini dalam kitab Tawdihul Ahkam, beliau menyebutkan min di sini litab'id, litab'id atau lil bayanah. Litab'id itu artinya menunjukkan sebagian. Litab'id artinya menunjukkan sebagian di antara bentuk keindahan Islam seseorang, atau lil bayanah untuk menjelaskan bentuk keindahan Islam adalah, bentuk keindahan Islam adalah, maka bisa diartikan di antara bentuk atau bentuk keindahan Islam. Sehingga Pak ikhwan, sekali lagi cermati, hayati dengan seksama bahwasanya apa yang akan Nabi SAW sampaikan adalah perkara yang penting. Kenapa? Karena dimulai Nabi SAW menunjukkan apa? Di antara bentuk indahnya, eloknya Islam seseorang. Beliau menyebutkan apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Adalah seseorang meninggalkan apa saja. Ma kalau kita lihat di sini juga apa? Menunjukkan perkara tersebut umum. Umum. Urusan apa saja, perkara apa saja, umum, tidak terkhusus hanya misalkan urusan rumah tangga orang, tidak, atau hanya urusan anak orang lain, tidak, atau hanya urusan pekerjaan orang lain, tidak, tetapi mencakup segala perkara. Apa saja yang itu bukan urusannya, maka jangan diurus. Kenapa? Karena kalau Anda mengurus urusan orang lain yang itu bukan urusan Anda, apapun itu, ini menunjukkan apa ya kawan? Islam Anda tidak elok. Ya. Maka khotifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini bisa menjadi barometer bagi kita, menjadi timbangan bagi kita untuk menimbang, cross check terhadap diri kita. Seelok apakah, seindah apakah Islam yang ada pada diri kita? Ketika kita berbicara tentang Islam secara umum, agama Islam, dinul Islam, maka tidak ragu bagi kita bahwasanya Islam adalah agama yang indah, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Maksudnya agama Islam. Dan agama Islam adalah agama yang indah. Indah dalam akidahnya, indah dalam akhlaknya, indah dalam adabnya, indah di dalam muamalahnya. Dari segala aspek Islam indah. Tetapi personnya umat Islam belum tentu mampu untuk menerapkan keindahan tersebut. Belum tentu mampu menunjukkan keindahan Islam pada individu mereka. Kenapa? Karena tentunya kita manusia yang kita adalah tempat kesalahan dan kekurangan. Akan tetapi hadis ini menyebutkan secara rinci tentang apa yang bisa kita jadikan sebagai timbangan untuk melihat apakah keislaman yang ada pada diri kita telah baik ataukah belum.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan. Perkara yang pertama, ketahuilah setiap manusia tercipta membawa takdirnya masing-masing. Setiap manusia tercipta dengan membawa takdirnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur setiap individu manusia dengan urusan mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan berbagai macam takdir yang akan mereka lewati dalam kehidupan mereka. Baik takdir di dalam urusan dunia ataukah takdir di dalam urusan akhirat. Sehingga ketika kita telah memahami, mengetahui bahwasanya setiap insan, setiap manusia telah tercipta dengan membawa takdirnya masing-masing, apa yang kita lakukan ya kawan? Yang kita lakukan fokus dengan apa yang sedang kita miliki dan apa yang sedang kita jalani. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Nabi SAW bersabda, "I'malu, beramallah kalian. Beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Kenapa? Karena setiap orang dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Beramallah kalian. Kenapa? Karena setiap orang, setiap insan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adah." Maka beliau mengatakan, barang siapa yang termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk beramal. Wa amma man kana min ahli saqa fayuyassaru li amali ahli saqawah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala golongkan dirinya menjadi orang yang sengsara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk beramal keburukan. Maka apa yang kita harus jalani, kawan, kalau kita mengetahui ini? Berarti apa? Tidak perlu banyak mengurusi urusan orang lain. Ini masih jelas tidak suaranya? Masih ya? Contohnya begini, ikhwan. Ketika kita berbicara tentang ahlus sa'adah, orang yang Allah Subhanahu wa taala golongkan sebagai orang yang bahagia saja. Orang yang bahagia saja, dia adalah calon penghuni surga Allah. Itu pun keadaannya bermacam-macam. Sehingga apa? Tidak perlu bagi kita untuk mengurusi A, mengurusi si B, mengurusi si C. Kenapa? Karena setiap orang punya jalan kehidupannya masing-masing. Ada yang dimudahkan dalam ibadah A, ada yang dimudahkan dalam ibadah B, ada yang dimudahkan dengan ibadah C, ada yang dimudahkan dengan ibadah D. Contohnya, berapa banyak kita lihat orang yang kaya raya, punya harta banyak ya, mobil lebih dari satu di rumahnya, 3, 4, rumah megah, usaha banyak, tapi kita lihat dia bukan termasuk ahli sedekah. Tapi kita tahu dia adalah orang yang sangat berbakti, misalkan kepada kedua orang tuanya, misalkan. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita perhatikan, Masya Allah, si fulan adalah ahli dalam berbakti. Amal solehnya apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya, dikenal.
Urusan dia tidak sedekah, jangan kita urus. Itu bukan urusan kita. Hartanya harta di dia. Hartanya urusan di dia. Atau kebalikannya, ada orang yang dia punya harta, Masya Allah sedekahnya jor-joran, tapi dengan orang tuanya kurang baik. Ya sudah, apa yang kita lakukan? Kalau bisa dinasihati, nasihati. Tetapi apa? Jangan kemudian setiap waktu kita bicarakan si fulan itu memang banyak sedekah, tapi dengan orang tuanya na'udzubillah. Dijadikan tema misalkan. Atau ada yang kita lihat apa? Ada orang yang Allah mudahkan di dalam apa? Di dalam sholatnya, Masya Allah sholat 5 waktu dia lakukan, tetapi tidak Allah mudahkan dalam amal soleh yang lain. Apa yang kita lakukan? Jangan terlalu apa ya kawan? Jangan terlalu banyak ngurusi urusannya. Kalau kita bisa nasihati. Kenapa? Karena berapa banyak manusia yang merugi dikarenakan apa? Terlalu banyak mengurusi urusan orang lain. Si fulan tadi mungkin saja Allah mudahkan dengan amal solehnya tersebut, dan ternyata amal solehnya itulah yang menarik rahmat Allah sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Terus pertanyaannya, kita yang tukang komentar, apa yang kita buat? Ahlu sholat bukan, ahlu sedekah bukan, ahlu qiraatil Quran bukan, ahli apa ya kawan? Ahli komentator. Oh, bahaya tuh. Maka apa? Ini ketika kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang setiap manusia, mereka telah memiliki apa? Memiliki takdir yang akan mereka jalani, yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi mereka. Terus apa? Ya sudah. Apa yang Allah takdirkan bagi kita, apa yang Allah mudahkan bagi kita, lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan melirik pada urusan orang lain. Demikian pula dalam urusan dunia. Ada orang yang punya keahlian dalam bidang A, tetapi tidak pandai dalam bidang B, sehingga ia tekuni dan dia sukses. Lain halnya dengan ada orang yang apa? Semua perkara mau dia apa? Mau dia pegang, mau dia handle. Akhirnya apa? Tidak ada satupun yang berhasil. Maka ini menunjukkan apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini poin pertama yang harus kita lakukan. Kemudian poin yang kedua, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah waktu, perkara yang kedua, dalam masalah waktu, manusia terbagi menjadi 2 golongan. Dalam masalah waktu, dalam hal waktu, manusia terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama, orang yang menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara hasanat. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi amal kebaikan dia lakukan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat dia lakukan. Kemudian jenis manusia yang kedua, golongan yang kedua dalam masalah waktu adalah orang yang menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara munkarat, dalam perkara-perkara yang mungkar, dalam perkara-perkara yang buruk. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa menimbang, introspeksi diri, kita berada pada golongan yang mana? Apakah kita berada pada golongan orang yang sibuk melakukan apa? Al-hasanat atau as-sayyiat atau al-munkarat? Apakah kita orang yang sibuk dengan amal soleh? Apakah kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan dunia, kegiatan sosial, kegiatan dakwah, menuntut ilmu, membantu orang lain? Atau waliyadzubillah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang itu apa? Membuat kita binasa dan celaka. Dan ternyata ya ikhwan, di zaman kita sekarang ini adalah zaman
yang sangat-sangat mudah bagi orang untuk melakukan keburukan. Coba antum punya Android, coba antum balik ke rumah, antum cek, antum hitung grup WA ada berapa? Grup WA ada berapa? 20, 30, 40, 50 atau lebih. Grup alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah, grup keluarga besar, keluarga kecil, keluarga tidak besar, tidak kecil. Grup apa lagi? Grup RT, grup tetangga, grup lurah, kelurahan, grup kecamatan, dan seterusnya. Belum lagi grup-grup yang lain. Coba pertanyaan ikhwan, postingan yang muncul di grup kita ikhwan, apakah selamanya kebaikan? Jawabannya belum tentu. Grup yang sudah dipastikan judulnya bagus, itu pun keluarnya belum tentu bagus. Apalagi grup yang munculnya grup yang judulnya kurang bagus. Grup jamaah masjid A yang diposting laki-laki, ada perempuan kiri kanan. Kadang gurau-gurau wanita hendak menutup aurat yang dikirim. Terjadi enggak ya? Terjadi. Belum lagi cerita Facebook misalnya. Antum punya teman berapa? 500, 600, 1000, 2000. Antum tidak buka yang buruk, antum tidak buka sesuatu yang tak baik, teman antum buka, akhirnya antum pun melihat. Maka apa yang terjadi ikhwan? Banyaknya usia kita, waktu kita untuk kebaikan apa keburukan? Kita sadari atau tidak? Coba dihitung. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, waktu kita banyak untuk kebaikan atau keburukan? Dan itu terjadi. Maka ketika Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara bentuk keelokan keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dari urusan orang lain. Kalau yang bermanfaat tapi itu urusan dirinya, ya silahkan diurus. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jis. Bersemangatlah kalian untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Ada yang bermanfaat, lakukan. Mohon pertolongan kepada Allah, kemudian semangat kerjakan. Berarti apa? Kalau itu urusan kita, urusan dunia kita kah, urusan akhirat kita kah, urusan anak istri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, urusi. Kemudian apa? Mohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada daya dan upaya kekuatan bagi kita kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala ta'jis. Jangan apa? Jangan bersikap malas. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita betul-betul hidup di zaman yang sangat sulit bagi kita kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Dan seorang mukmin adalah seseorang yang terus introspeksi diri, dia terus akan koreksi dirinya, dia akan terus lihat hari-harinya apakah dia gunakan untuk kebaikan atau keburukan. Dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Dan kalau bisa tadi bermedsos, kita kurangi, kurangi. Jangan sampai waktu kita habiskan untuk bermedsos, padahal kita tahu umur kita pendek. Kita tahu sudah mulai mungkin sakit-sakitan,
sudah mulai tahu, oh banyak apa? Banyak penyakit yang sudah mulai kita alami. Rambut memutih, jenggot pun dah mulai memutih, tulang belulang pun sudah mulai apa? Ngilu. Berarti apa? Ini teguran dari Allah. Ya sudah. Durasi keburukan, durasi waktu yang digunakan untuk keburukan dikurangi. Dan hadis ini ikhwan, hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini juga terkandung di dalamnya apa? Jangan menggunakan waktu untuk perkara yang sia-sia. Tidak masuk dalam kategori apa? Haram. Tidak masuk dalam kategori perkara yang haram. Sia-sia saja apa? Tidak boleh. Perkara yang mubah, seandainya dilakukan terus-menerus dan ternyata itu menyita waktu kita berlebih-lebihan, maka apa? Tinggalkan. Misalkan apa? Kita punya hobi. Hobinya apa? Sepedaan misalkan. Hobi sepedaan. Boleh enggak olahraga sepeda? Ya boleh. Tetapi jangan habiskan waktu kita untuk sepeda. Olahraga apa misalkan? Jangan sampai kita habiskan. Masya Allah, pergi ke kecamatan ini, kabupaten ini bisa. Untuk turnamen ini, turnamen itu bisa. Pergi kajian yang jaraknya dari rumah cuman berapa kilo, sulit. Banyak lagi alasan. Padahal majelis ilmu banyak. Untuk apa? Buka YouTube yang itu kajian ustaz berat, kuotanya habis. Tapi kalau untuk nonton bola, Masya Allah, digunakan. Mau berapa banyak dia berikan. Maka tentunya perkara seperti ini harus kita perhatikan. Bukan tak boleh tadi main sepeda, boleh. Tetapi ingat ikhwan, ingat waktu, ingat keluarga, ingat perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Jangan sampai apa? Kita gunakan untuk perkara tersebut, perkara yang itu kebaikan bagi dunia dan akhirat kita, kita abaikan hanya karena apa? Hanya karena kesenangan duniawi belaka. Kemudian perkara yang ketiga yang harus kita jadikan sebagai renungan, waspadalah. Waspadalah, berhati-hatilah dengan banyak berkomentar. Waspadalah, berhati-hatilah dari apa? Dari banyak berkomentar. Kenapa? Karena seorang mukmin yang sejati dan seorang penghuni surga adalah orang yang tak menyukai perkara yang sia-sia. Seorang mukmin dan penghuni surga Allah adalah orang yang mereka tidak menyukai perkara yang sia-sia. Taruhlah komentar ini komentar yang positif, bukan komentar yang negatif. Itu saja harus dipertimbangkan, dipikirkan baik-baik. Masya Allah, ada orang buat status di medsos, komentarnya Masya Allah ratusan, ribuan. Ini ya, kalau komentarnya baik, terkadang komentarnya apa? Berisikan cacian dan makian. Nabi sallallahu alaihi wasallam khatifiddin adalah sosok uswah dan qudwah bagi kita, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah wasiat yang agung kepada kita. Beliau mengatakan, ketika muncul fitnah di mana-mana, maka Nabi SAW mengatakan, wa alaika bi khassati nafsi. Apa kata Nabi SAW? Sebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau mengatakan, alaika bi khassati nafsik. Hendaklah engkau mengurus urusan dirimu sendiri. Hendaklah engkau mengurus urusan dirimu sendiri. Kenapa ya? Karena ternyata
Berapa banyak masalah yang muncul karena kita sering mengurusi urusan orang lain. Urusan istri orang diurus, urusan suami orang diurus, urusan anak orang diurus, urusan tetangga diurus. Ya kalau yang diurus urusan yang pantas diurus, tidak masalah. Oh si fulan belum dapat jodoh, diurusi cari jodoh bagus. Apalagi tetangga sebelah masalah ekonominya bermasalah, kita bantu ngurus, boleh. Tapi kalau yang diurus perkara yang privasi bagi mereka, tentunya itu adalah apa? Keburukan. Sehingga apa? Sehingga seorang mukmin adalah orang yang jauh dari sifat qila wa qal. Jauh dari sifat apa? Banyak komentar sana sini, banyak menukil sana sini. Dan terkadang ikhwan, kita tak sadari nukilan kita dari perkataan orang lain bisa jadi adu domba. Si fulan, ini pada pertemuan yang telah lalu sudah kita pernah bahas ikhwan, pernah kita bahas si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si alan, si A dengan si B ada permasalahan. Datang si C ketemu dengan si A, ngobrol lah si A dengan si B. Akhirnya apa? Si C datang ke si B, dia nukil perkataan si A, dia bawa perkataan. Ternyata apa? Niatnya untuk islah malah jadi adu domba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada, kata Nabi SAW, kebaikan. La khaira, tidak ada sama sekali kebaikan. Fi katsirin min najwahum, dari berbisik-bisiknya mereka. Tidak ada kebaikan sama sekali pada bisik-bisiknya mereka. Illa, kecuali man amara bis shadaqah, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dalam ayat ini? Kebanyakan dari pembicaraan manusia adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kecuali tadi orang yang memerintahkan untuk sedekah, memerintahkan untuk beramar ma'ruf, orang yang apa? Mendamaikan antara manusia. Dan apa? Ternyata ikhwan, tidak mudah berkomentar, menahan diri dari komentar, itu adalah apa? Cirinya para penghuni surga. Cirinya orang-orang yang beriman dan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria siapa mereka orang-orang yang beruntung dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan, dari perkataan yang sia-sia. Kadang-kadang tangan gatal. Biasanya Pak, kalau dengar telinga gatal, mulut ngomong. Sekarang apa? Telinga gatal, mulut tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena tidak berhadapan langsung. Yang ngetik tangan. Oh, gatal lah komentar. Padahal komentarnya pun tak memberikan kebaikan. Terus apa yang dilakukan? Tahan diri. Kenapa? Renungi. Ternyata menahan diri dari perkara tersebut sifatnya orang-orang yang beriman. Yang mereka nanti di ayat berikutnya Allah menyebutkan apa? Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, yaitu orang yang menahan diri dari, di antaranya dari banyak berkomentar,
banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri dari ibadur rahman, ciri-ciri dari hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang mereka tidak bersaksi dengan persaksian yang palsu, dan apabila mereka melewati orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apabila mereka melewati orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, melewati orang yang mengucapkan perkataan yang sia-sia, atau melewati tempat-tempat yang sia-sia, yang dilakukan perkara yang sia-sia di tempat tersebut, maka marru kirama, maka mereka akan apa? Segera berlalu melewati tempat tersebut dengan menjaga kehormatan diri mereka. Para ulama ahlu tafsir ketika mereka menjelaskan maksud dari ayat ini, mereka mengatakan apa? Ini di antara ciri dari penduduk surga, yaitu apa? Mereka ketika melewati tempat yang di situ dilakukan perbuatan sia-sia, diucapkan perkataan yang sia-sia, maka mereka akan apa? Marru kirama. Mereka segera berlalu, tidak berhenti di situ, tidak mendengar, tidak nimbrung, tidak duduk di situ. Mereka akan lewati. Mereka akan jaga kehormatan dirinya. Kenapa ya kawan? Karena ternyata hari ini sulit bagi kita. Sulit bagi kita untuk tidak nimbrung. Pembicaraan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, terkadang apa? Sulit untuk tidak kita apa? Nimbrung di dalamnya. Dan jangan hanya terbetik dalam pikiran kita, oh berarti apa? Ada sekumpulan orang yang lagi berada di suatu tempat melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita lewat, kita tidak singgah di situ. Tidak hanya itu, lebih luas dari itu. Dan orang yang mereka ya kawan, terlalu banyak masuk dalam urusan orang lain, komentar terhadap perkara orang lain, sangat mungkin terjatuh ke dalam ghibah, sangat mungkin terjatuh ke dalam namimah, sangat mungkin terjatuh ke dalam fitnah. Ghibah bukan mesti membicarakan keburukan orang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ghibah itu apa? Dzikraka akhaka bima takrah. Engkau bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang perkara yang ada pada saudaramu dan ia tidak menyukai perkara tersebut. Contohnya, ada orang tanya kabar tentang teman antum. Gimana kabar si fulan? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ngobrol-ngobrol, itulah Masya Allah sekarang anaknya udah 8 misalkan. Tot bicara banyak ini. Itulah anaknya 8 sekarang, misalkan itu. Ternyata apa? Teman kita itu tidak suka kalau apa? Disebut-sebut perkara tersebut, walaupun kita tidak ada niat untuk apa? Menjelekkan. Buruk dah tu? Oh, tidak buruk menurut kita, ternyata itu ghibah ikhwan. Kalau ternyata teman kita tak ridho. Ada lagi apa? Bicarakan perkara-perkara yang kita anggap sepele. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jauhi diri, tahan diri dari banyak berkomentar. Kenapa? Sangat mudah untuk terjatuh ke dalam ghibah. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita bicarakan terhadap orang lain tidak disukai oleh orang tersebut, dari sifatnya, dari akhlaknya, dari muamalahnya, yang kita pun sebenarnya belum tentu lebih baik dari orang yang kita bicarakan. Sehingga apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan ini sangat perlu. Tambah lagi sekarang hifdzul yad, jaga tangan.
Jaga apa? Kelingking kita untuk tidak ngetik sesuatu yang tidak baik. Belum lagi kalau terjatuh ke dalam namimah, mengadu domba, orang yang tadinya baik-baik saja tapi karena komentar kita jadi masalah. Belum lagi fitnah, belum tahu tentang kabar berita orang lain sudah menyimpulkan. Pernah ada ikhwah pasang status kemudian dikomentari orang lain, padahal statusnya ini untuk anaknya. Dia sudah tegur nih anaknya, nasihati anaknya, rupanya tidak sadar-sadar. Mungkin karena tidak sadar pengen buat status sendiri anaknya. Ada ikhwah yang lain yang baca. Lalu dipikir ikhwahnya apa? Ini anak maksudnya ini orang. Coba bayangkan ikhwan, masalah. Ya sudah, antum kira-kira kalau ngerasa anak kalau baca status si fulana jadi masalah, hati anak terganggu, ya sudah, sembunyikan statusnya. Kira-kira ada manfaat antum simpan kontaknya? Ada, ya sudah. Kalau ada antum simpan, kalau tidak ada manfaatnya hapus sudah. Daripada apa? Jadi masalah. Antum tengok statusnya masalah. Aduh, ini anak nih maksudnya nih. Coba bayangkan ikhwan, kenapa? Syaitan itu selalu membuat was-was. Hindari. Jadi hal-hal seperti ini harus kita jaga. Belum lagi ternyata kita bawa kepada orang lain, kita ceritakan kepada orang lain, jadi fitnah. Kalau ternyata dikomentari malah jadi jadi permusuhan. Ya, adzan dulu ya. Tafadhal. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tambahkan sedikit ketika berbicara medsos ikhwan, tidak hanya berbicara grup-grup WA, Facebook, Instagram dan seterusnya. Bahkan sebisa mungkin jangan terlalu banyak tahu dan membaca tentang berita-berita di luar. Kenapa? Karena banyak tahu tentang berita-berita di luar pun bisa membuat berkurangnya kebahagiaan dalam hidup kita. Contohnya, kita baca berita tentang sebuah peristiwa perampokan dan semacamnya yang begitu mengerikan, yaitu jauh di sana, jauh. Kita tinggal di daerah yang mungkin sulit untuk dijangkau oleh perkara tersebut. Tetapi karena kita siang dan malam membaca berita tersebut, membuat kita was-was.
yang tadinya kita biasanya hidupnya tenang, bahagia, dikarenakan banyak tahu tentang berita-berita tersebut membuat hati kita sibuk, membuat hati kita menjadi apa? Menjadi tidak tenang, tidak tentram. Belum lagi berapa banyak keburukan yang terjadi dikarenakan meniru keburukan yang sebelumnya. Maka jaga anak-anak kita. Kita punya anak-anak yang kecil, jaga tontonan mereka ya Allah. Jaga tontonan mereka. Jangan sampai mereka banyak melihat dan menonton, menyaksikan sesuatu yang bisa merusak fitrah mereka. Kenapa? Karena ternyata banyak kejadian-kejadian keburukan-keburukan yang terjadi dikarenakan melihat dan meniru perbuatan yang dilakukan orang sebelumnya. Bagaimana ini kalau berbicara apa? Berbicara orang yang kurang akalnya, orang yang kurang akalnya. Tahun yang lalu ketika telah ada apa? Selesai hari raya kurban, kemudian apa? Ada orang yang apa? Kurang waras, kemudian apa? Melakukan perbuatan memutilasi apa? Anak kecil. Ya. Kenapa? Karena dia melihat apa yang dilihatnya dari apa? Pemotongan hewan kurban. Dan itu terekam dan dia ingin melakukan. Ini kita bicara, oh ini kan orang yang tidak normal. Ternyata apa ya? Berapa banyak kejadian-kejadian yang dilakukan anak-anak SD, anak-anak SMP dikarenakan apa? Melihat apa yang dilakukan oleh mungkin pemain-pemain film di mana? Di film-film tertentu. Oh dia lihat. Coba antum lihat sekarang ya. Kalau ada film di mana-mana itu anak SD, anak SMP, anak SMA, coba film yang terjadi apa ya kawan? Film cinta-cintaan, bonceng-boncengan, pacaran. Ini apakah mendidik atau merusak ya kawan? Jelas ini merusak moral, merusak akhlak. Hilangnya rasa malu, hilangnya rasa iba, belum lagi yang lebih dari itu, dan itu terjadi dan itu ditiru oleh anak-anak. Demikian pula berita-berita tentang oh ada perbuatan seperti ini, perbuatan seperti ini. Orang yang punya niat buruk, punya apa? Niat buruk dan sebuah perbuatan yang sering dilakukan adalah keburukan, akhirnya dia tertuntut dan ingin meniru apa yang dia baca dan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Maka sebisa mungkin kita membatasi diri dari membaca, dari mendengar, dari menonton, melihat perkara-perkara seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa merusak kita. Ini bicara berita. Apalah lagi sibuk misalkan apa? Sibuk nonton masalah ngurumpinya artis, ghibahnya artis. Coba antum lihat acara-acara televisi hari ini, isinya seperti itu. Sehingga ada orang katakan orang-orang sidak tuh kalau udah ngaji haram dah TV itu bagi sidak tuh. Bukan TV-nya yang haram, apa yang dilihat tuh yang haram. Sama halnya dengan apa? Android kah apakah? Itu bukan zatnya itu yang haram, tapi apa yang dilihat dan disaksikan di situ yang apa? Yang bisa mendatangkan keburukan, mengantarkan wasilah kepada keburukan. Ini yang menjadikan apa? Kita menjaga diri dari perkara tersebut. Maka kalau kita masih punya TV misalnya di rumah, jaga tontonan anak kita, istri kita. Antum bisa bayangkan ya kawan, antum berangkat dari pagi petang, antum berangkat balik, antum di waktu sore petang, antum sibuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Rupanya yang dilihat istri di rumah apa? Sibuk melihat artis berumpi, ghibah, namimah, fitnah dan seterusnya. Tentunya perkara seperti ini bisa apa? Bisa mengantarkan kita kepada keburukan. Kita sadari atau tidak ini mengantarkan kita kepada keburukan, maka batasi diri, jaga diri. Bukan anak katakan wah haram tuh TV, tidak boleh, hancurkan balik dari sini. Wah antum cabut kabelnya, antum potong, bukan begitu maksudnya. Jaga diri. Jangan sampai apa yang kita miliki ternyata apa? Nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala hisabnya menjadi berat. Kenapa?
karena kita tidak memperhatikan masalah ini. Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian yang terakhir, khotifiddin, ada sebuah perkataan yang indah. Para ulama sering mengatakan, manis taqala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang menyibukkan diri, barang siapa yang menyibukkan diri dalam perkara yang tidak bermanfaat, barang siapa yang menyibukkan diri dalam perkara yang tidak bermanfaat, maka akan dihilang dari dirinya perkara yang bermanfaat. Barang siapa yang hari-harinya, waktu demi waktunya dia gunakan untuk mendengar yang tidak bermanfaat, untuk menyaksikan yang tidak bermanfaat, untuk melakukan yang tidak bermanfaat, untuk berteman dengan teman yang tidak mengantarkan kepada kebaikan, maka ketahuilah dia akan kehilangan perkataan yang bermanfaat, perbuatan yang bermanfaat, teman yang baik akan hilang. Maka perhatikan, koreksi masing-masing diri kita. Karena ingat ikhwan, umur kita sebentar, umur kita terbatas. Hari ini yang telah lewat tak akan mungkin bisa kembali lagi. 1 jam yang telah lalu tak akan mungkin bisa kita minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita tak inginkan nanti kita terus mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani, seandainya saya dikembalikan ke dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Tidak bisa lagi. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beramal ibadah, memperbaiki diri, mengoreksi diri, lakukan, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin sebelum kita kehilangan perkara tersebut. Mudah-mudahan perkara ini bermanfaat untuk ana dan antum, dan mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk ana dan antum demi kebaikan dunia dan akhirat kita, untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan kesuksesan di negeri akhirat, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Yang kita berharap tidak lain dan tidak bukan kita bisa berkumpul bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.